Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Jalla fi'ula yang kami rahmat hidayah serta taufik darinya. Hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh dengan keberkahan ini, insyaallah, dalam rangka melaksanakan sebuah permintaan dari guru kita, yaitu pelaksanaan akikah untuk cucu beliau. Dan semoga apa yang kita lakukan pada hari ini ditulis sebagai amal ibadah yang akan bermanfaat untuk kita di yaumul hisab kelak. Kemudian salam serta salam tak lupa selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa berada di atas sunnahnya. Jamaah kaum muslimin, seperti yang saya sampaikan, subhanallah, tanpa rencana, ya, hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Ya, saya pun tidak pernah membayangkan bahwa hari ini kita akan duduk di sini. Ya, nah ini mengingatkan kita terhadap sebuah ayat dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan." Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi esok hari. Dan peristiwa hari ini membuktikan hal tersebut. Ya, kita tidak ada rencana sama sekali. Ada yang rencananya mau pergi pancing. Ada yang rencananya mau lari sore. Ada yang rencananya mau begini begitu. Tapi akhirnya kita dikumpulkan di tempat ini. Subhanallah. Ya, sebelum saya mulai, sekedar informasi bahwa tujuan kita yaitu ada permintaan dari guru kita, orang tua kita Ustaz Mubarak, untuk melaksanakan akikah. Sebenarnya permintaan beliau itu disembelih, dibagikan daging mentah. Cuman karena sedikit ilmu yang kami ketahui bahwa akikah itu sebaiknya yang dibagikan adalah daging yang sudah masak. Maka saya bilang kepada beliau, Ustaz, bagaimana kalau kita sembelih, kita masak, kita kelola, kita undang teman-teman. Ya, sekalian kita kumpul seperti ini. Kemudian saya ingatkan, ya, rutinitas seperti ini pun sebaiknya jangan dilakukan. Apa maksudnya? Setiap ada akikah ada kajian, setiap ada akikah ada kajian. Ya, akikah itu ya akikah, kasih makan. Tidak ada hubungannya dengan kajian. Ya, hanya saja ya kebetulan momennya pas. Ya, mungkin ada teman-teman saudara kita yang kalau kajian di masjid tidak datang. Datangnya kalau ada acara begini, sekalian kita berikan nasihat, ya, begitu maksudnya. Jadi ini bukan suatu rangkaian akikah harus ada kajian. Ya. Bahkan para ulama banyak yang menentang hal ini. Setiap ada acara akikah ada kajian, tidak boleh. Ya. Akikah itu akikah. Disembelih, dagingnya diberikan makan kaum muslimin. Selesai. Ya. Nah, kita membahas sedikit tentang akikah. Kapan seseorang itu dianjurkan untuk akikah dan apa yang harus dilakukan? Ya. Akikah, masyaallah muslimin, merupakan bentuk syariat, ya, yang diajarkan Allah dan Rasulnya, yaitu wujud kegembiraan seorang ayah, orang tua, atas kelahiran putra atau putrinya, kemudian menyembelih hewan tadi, ya, untuk Allah Jalla fi'ula, sebagai wujud rasa syukurnya. Kapan disembelih? Ya, subhanallah, Rasulullah SAW sudah mengajarkan segala hal terkait kapan harus disembelih akikah ini. Ya. Dalam sebuah hadis, An Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala, kalau Rasulullah dari Samurah bin Jundub, Nabi SAW pernah bersabda tentang akikah. Kalau Rasulullah SAW, kullu
rahinatun, ya, dalam riwayat dikatakan murtahanun bi aqiqatihi tudbahu anhu yawma sabi' tudbahu anhu yawma sabi' yukhlaqu ra'suhu wa yusamma. Ya. Nabi SAW bersabda, setiap bayi yang lahir itu, ya, tergadaikan dengan akikahnya, dengan hewan yang disembelihannya, yang disembelih, ya, tergadaikan dengan hewan yang disembelih. Tudbahu anhu yaumas sabi'. Kapan disembelih? Yaitu pada hari ke-7, ya, pada hari ke-7. Bagaimana cara menentukan hari ke-7? Ya, kata para ulama, terkait dengan akikah ini yang menjadi patokan adalah kalender Hijriyah, bukan Masehi. Kapan mulai hitungnya? Mulai hitungnya ba'da maghrib. Saya kasih contoh. Pak Haji misalnya. Pak Haji misalnya ini. Pak Haji istrinya melahirkan lagi. Ya. Nah, melahirkannya ini ba'da maghrib. Ba'da maghrib. Ya. Ini ada apa? Hari Kamis. Nanti setelah maghrib melahirkan anaknya. Maka hitungannya bukan hari Kamis, tapi hari Jumat. Ya, maka hitungan hari pertama itu hari Jumat mulai dihitung. Jumat, ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis berarti akikahnya. Ya, akikahnya disunahkan hari Kamis. Nah, jadi dihitungannya kalender Hijriah setelah maghrib. Kapan dihitung hari pertama itu hari Kamis? Kalau lahirannya sebelum maghrib, ya, siang, pagi, setelah subuh, ya, atau subuh, ya, atau tengah malam, ya, sudah lewat jam 12 misalnya. Nah, itu masuk hitung hari Kamis. Tapi kalau sudah pada maghrib, hitungannya hari Jumat. Tinggal dihitung 7 hari setelah itu, itulah waktu disunahkannya melaksanakan akikah. Ya. Yukhlaqu ra'suhu. Kemudian disunahkan juga membotakkan, mengundulkan anak bayi tadi. Ya, setelah dibotakkan, digundulkan, ditimbang. Rambutnya tadi ditimbang berapa gram, disedekahkan dengan nilai perak sesuai dengan berat timbangan rambut tadi. Contohnya rambutnya misalnya 10 gram misalnya. Maka berapa nilai perak 10 gram? Misalnya 200.000, disunahkan sedekah 200.000 tadi. 200.000 disedekahkan, ya, kepada fakir miskin atau keluarga yang membutuhkan, ya. Wa yusamma. Kemudian disunahkan juga diberikan nama, ya, diberikan nama pada hari ke-7 itu, ya. Tapi kalau kita di sekarang agak susah. Dalam artian pasti kita kasih nama lebih cepat daripada hari ke-7. Kalau kita melahirkan di rumah sakit, hari itu juga langsung dibikin akte kelahirannya, ditanya langsung namanya. Jadi kalau kita belum siapkan nama, wah bahaya juga. Saya alhamdulillah waktu itu sudah siapkan dengan istri nama anak. Waktu melahirkan dipanggil sama perawatnya, ditanya langsung, ini namanya siapa? Waduh, belum sempat mikir. Untung sudah siap nama. Ya, padahal sunahnya hari ke-7 dikasih nama. Tapi karena keadaan kita sekarang di sini seperti itu, ya mau tidak mau, sebelum hari ke-7 sudah harus siap namanya. Apalagi pas lahiran sudah ditanya namanya, harus langsung bikin akte kelahiran, akte kelahiran yang di rumah sakit langsung keluar. Ya, seperti itu. Kemudian hewan apa yang digunakan untuk akikah? Hewan apa yang digunakan untuk akikah? Ya, kata Nabi SAW, lil gulami syatani, walil jariyah syatun, la yadurrukum dhukranan kana aw inath. Ya. Untuk anak laki-laki disunahkan 2 ekor kambing. Untuk anak perempuan disunahkan 1 ekor kambing. Saya banyak uang, Ustaz, boleh tidak sapi? Saya mau undang 1 kampung,
Saya mau potong sapi 2 ekor, tidak mau kambing. Boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Ya. Tapi kalau mau potong sapi tidak apa-apa, tapi kambingnya harus ada. Kambing 1 ekor atau 2 ekor tadi untuk akikah ditambah sapi. Saya mau sekalian undang seluruh kampung, boleh. Tapi kambingnya untuk akikah harus ada. Tidak boleh kambing diganti sapi. Kambingnya tidak ada, ganti sapi. Karena berbeda antara akikah dengan kurban. Hewan kurban sudah ditentukan, ya, domba umur 6 tahun minimal, kambing umur 1 tahun minimal, sapi umur 2 tahun minimal, onta umur berapa minimal? Bisa 5 tahun. Sudah ada. Ya. Adapun akikah hanya boleh kambing. Apakah harus laki-laki, apa jantan atau betina? Ya, tidak masalah kata Nabi SAW. Tidak menjadi masalah. Hewan akikah itu dia jantan atau betina. Jadi boleh betina, Pak Haji. Ya, kurban juga begitu, Pak Haji, boleh betina. Bahkan kalau saya menganjurkan sebagian dari kita itu kurban betina. Supaya apa? Untuk mengajarkan umat bahwa kurban betina ini boleh. Karena ini banyak mindset dari masyarakat, kurban itu harus jantan, kalau betina tidak boleh. Keliru. Ya, keliru. Tidak ada dalil yang mengatakan kurban itu harus jantan. Hanya saja sebagian ulama berijtihad yang lebih baik jantan, tapi betina boleh. Kalau ada hewan jantan kurus, hewan betina gemuk, bagus, sehat, ambil betina. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau saya ini anak laki-laki, tapi saya tidak mampu beli 2 ekor kambing. Saya mempunyai 1, boleh tidak? Boleh. Ya, boleh. Ya. Dalam hadis Ibnu Abbas, ya, beliau mengatakan, anna Rasulullah SAW aqqa 'anil Hasan wal Husain kabshan. Kata Ibnu Abbas, dahulu Nabi SAW mengakikahkan Hasan dan Husain masing-masing 1 ekor kambing. Kata para ulama, boleh bagi yang tidak mampu beli kambing. Kalau dia memang betul-betul tidak mampu, orang tidak mampu, hanya bisa beli 1 ekor, 1 ekor tidak apa-apa. Meskipun anaknya laki-laki. Tapi asalnya 2. Kalau tidak mampu, boleh 1. Ya, boleh 1 ekor. Ya, tapi harusnya 2 asalnya. Ya, itu terkait akikah. Ya. Nah, kemudian seandainya hari ke-7 belum ada hewan, kapan disunahkan? Kata para ulama, hadis Aisyah, kalau tidak bisa hari ke-7 maka hari ke-14. Kalau tidak bisa hari ke-14, hari ke-21. Ya. Jadi ini 3 yang dianjurkan waktunya. Hari ke-7 berdasarkan hadis tadi, ya, Samur bin Jundub, tudbau anhum yaumas sabi'. Disembelih hewan akikah itu hari ke-7. Kalau tidak bisa hari ke-7, ada acara ini dan itu, ya, mepet atau tidak bisa beli hewan, maka diganti hari ke-14. Hari ke-14 misalnya tidak bisa juga, hari ke-21. Setelah hari ke-21 tidak bisa, terserah kapanpun boleh. Hanya 3 waktu ini dianjurkan. Tadi waktunya harus sesuai dengan sunnah. Hari ke-7, hari ke-15, hari ke-21. Ya. Kalaupun sudah lewat, maka boleh. Ya. Bagaimana hukum akikah? Terjadi khilaf para ulama, akikah ini wajib atau sunnah? Ya. Pendapat yang rajih menurut jumhur ulama, akikah hukumnya sunnah muakkadah. Apa maksudnya sunnah muakkadah? Sunnah yang dianjurkan, sangat dianjurkan. Ya. Kalau mampu, sebisa mungkin harus dilakukan. Itu sunnah muakkadah. Ya, sebagian ulama mengatakan wajib. Ya. Sebagian ulama mengatakan wajib, sebagian mengatakan sunnah muakkadah. Nah, pendapat yang rajih wallahu a'lam, hukumnya sunnah muakkadah. Ya, kalau mampu silakan. Bagaimana kalau orang tua belum mengakikahkan anaknya, terus anaknya sudah dewasa? Apakah dia diwajibkan atau dianjurkan untuk mengakikahkan dirinya sendiri? Ya, terjadi khilaf para ulama. Ada sebuah hadis yang dijadikan pegangan bahwa Nabi SAW dahulu pernah mengakikahkan dirinya sendiri.
ketika beliau sudah diutus menjadi nabi. Beliau mengakikkan dirinya sendiri, namun hadisnya dinilai dhaif oleh banyak para ulama, namun dihasankan oleh sebagian kecil para ulama, sehingga hadisnya bisa dijadikan hujjah. Oleh karena kata para ulama, seandainya orang sudah dewasa dan dia tahu orang tuanya dulu belum mengakikahkan dirinya, apakah boleh? Boleh, tapi tidak wajib. Boleh kalau dia mau, silakan. Ya, karena akikah ini asalnya ya sesuatu perintah yang diembangkan kepada orang tua, bukan kepada pribadi anak tersebut. Apa akikah tadi kita bilang? Ya, wujud kegembiraan orang tua atas kelahiran anak. Jadi orang tua yang dibebankan untuk mengakikah. Ya. Kemudian masyarakat muslimin, ini juga pelajaran penting bagi kita yang terkait akikah tadi. Saya sampaikan, boleh tidak kalau kita mengakikah itu sapi? Boleh tidak tadi saya bilang? Om Kisan, boleh tidak? Boleh tidak boleh? Tidak boleh. Pertanyaannya, kenapa tidak boleh Om Kisan? Kenapa kok saya ini mau sapi? Sapi 18 juta, ada yang 20 juta, kambing 1 juta. Kenapa tidak boleh? Kan lebih bagus, lebih banyak, warga bisa makan semua. Ya, kenapa tidak boleh Om Kisan? Saya mau tanya, kenapa? Jenis itu kalau syariatnya seperti itu. Masya Allah. Karena perintahnya kambing. Ini ada pelajaran berharga yang bisa kita petik. Nah, waktu itu ada yang tanya, boleh tidak kurban ayam? Sebagian masyarakat Jawa yang tidak mampu beli kambing, mereka potong ayam, ya, untuk kurban. Dan sepakat ulama, tidak boleh kurban ayam. Ya. Oh, orang di sini tidak ada yang suka makan apa namanya, kambing. Kita korban ayam misalnya, tapi ayamnya 200 ekor, nilainya lebih besar dari kambing misalnya. Boleh tidak? Tak boleh. Ya. Kenapa? Kata Pak Sulaiman tadi, karena perintahnya sudah seperti itu. Maka agama itu seperti itu. Ya. Penilaian baik menurut kita belum tentu baik menurut syariat. Betul tidak? Kita katakan baik, sapi lebih baik dari kambing, dari segi harga, dari segi kualitas, dari segi manfaat, sapi lebih unggul. Kenapa kok tidak boleh akikah dengan sapi? Karena Nabi tidak perintahkan. Ini ada pesan mendalam yang bisa kita petik. Dan ini bukan hanya terkait dengan kurban akikah, seluruh syariat. Kalau Nabi sudah ajarkan demikian, itu sudah yang benar. Tidak usah lagi kita menganggap baik. Ya, oh baik, tapi Nabi tidak melakukan, tapi baik. Sekarang antum korban akikah dengan sapi, itu lebih baik daripada kambing. Kenapa nggak mau? Karena Nabi tidak korban. Ya begitu juga dengan yang lainnya, ibadah-ibadah yang lain juga demikian. Itu cara berpikir mengkiaskan, ya. Kata ulama ahlu ra'yi, orang yang pandai berpikir, yaitu mazhabnya Abu Hanifah, suka mengkiaskan. Gampang, ya. Kita bilang baik, ya. Membaca surat Yasin di malam Jumat baik. Baik tidak? Baik. Tapi sunnahnya apa? Baca apa? Al-Kahfi. Antum bilang baiknya baca surat Yasin malam Jumat, tapi Nabi bilang baca surat Al-Kahfi. Mana yang lebih baik? Al-Kahfi, karena Nabi yang bilang baik. Antum sekarang akikah dengan sapi saja, jangan dengan kambing. Karena sapi lebih baik menurut antum. Kenapa nggak mau? Aneh, kadang-kadang orang ini aneh. Ketika berbicara kurban akikah, diikuti Nabi itu sedetail-detail mungkin. Tapi ketika berbicara tentang ibadah-ibadah yang lain, ditegalkan. Ya, teori-teori sederhana yang bisa kita cerna dengan baik ditinggalkan. Nah, ini baik. Sudah antum akikah dengan sapi, jangan dengan kambing. Karena sapi lebih baik. Gak mau dia, pasti gak mau. Ya, nah seperti itu. Jadi Nabi SAW sudah mengajarkan segala hal. Ya, jangan kita ambil lagi jalan yang menurut kita baik, padahal Nabi sudah ajarkan yang baik. Ya, jangan sampai kita seperti yang disebutkan dalam ayat. Ya, Allah Ta'ala, وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. Ya. Ketika sudah jelas petunjuk jalan yang Allah dan Rasulnya tunjukkan, kemudian kita mengambil jalan lain,
yang kita anggap baik, ya, apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan dia tersesat dengan jalan yang dia pilih. Kenapa? Karena sudah ada yang sunnah, tapi diambil yang bukan sunnah. Ya sudah, ditinggalkan. Ya. Allah itu maha adil. Allah sudah tunjukkan yang sunnah itu seperti ini, tapi kita nggak mau ikut. Ya sudah, maunya yang baik. Ini yang baik menurut kita. Allah tambah sesatkan dia. Makanya itu jangan heran, banyak orang tidak mau dengan sunnah. Kenapa? Karena dia dari awal dia sudah menolak. Ayat ini jelas, nuwallihi ma tawalla. Ya. Kami biarkan dia tersesat dengan jalan yang dia pilih. Pada akhirnya, wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Kami lemparkan ke neraka. Dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Jangan main-main. Maka kata para ulama, tidaklah satu sunnah ditinggalkan kecuali tempatnya akan digantikan dengan satu, bid'ah. Tidaklah satu sunnah ditinggalkan kecuali tempat sunnah tersebut akan digantikan dengan amalan bid'ah. Contohnya tadi, harusnya malam Jumat yang dibaca surat Kahfi, maka yang dibaca surat Yasin. Berarti sunnahnya ditinggalkan, digantikanlah dengan surat Yasin. Apapun, masalah apapun, ketika tempat tersebut diganti dengan yang bukan sunnah, maka diambil alih oleh yang bukan sunnah. Sudah seperti itu. Ya, maka jangan main-main. Ya. Semua orang mau masuk surga. Caranya bagaimana? Ikut Nabi. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, kata Nabi. Seluruh umatku pasti masuk surga. Ya, illa man aba, kecuali yang enggan. Ya. Siapa yang enggan ini? Ya. Wa man ya'ba ya Rasulullah. Siapa yang tidak masuk surga? Kata para sahabat. Ya. Man ata'ani, ya, dakhala al-jannah. Barang siapa yang taat kepadaku, dia masuk surga. Ya. Wa man asani faqad aba. Tapi siapa yang tidak mau ikut sunnahku, kata Nabi, dia itu yang enggan masuk surga. Jadi jangan menyepelekan perkara-perkara yang diajarkan Nabi. Ya. Baik menurut kita, belum tentu baik menurut syariat. Saya kasih pelajaran berharga tadi masalah kurban. Silakan antum nanti Idul Adha jangan kurban pakai sapi, jangan pakai kambing, jangan pakai domba, jangan pakai onta. Cari hewan lain yang baik. Cari hewan yang lain yang baik. Antum beli ayam kampung 200 ekor potong. Nah, lebih enak, lebih baik. Misalnya orang tidak suka kambing, sapi. Sapi kambing ini banyak bagi Ramadan ini banyak. Orang butuh hewan lain. Masa semua potong kambing? Kita potong hewan 300 ekor. Sama saja ya. Nilainya sama. Misalnya atau 1000 ekor. Bisa jadi lebih mahal dari sapi ya, betul tidak? Betul. Bisa jadi lebih mahal dari sapi. 2000 ekor, 1000 ekor, potong pagi. Bismillah. Ya, karena orang di Idul Adha ini semuanya makan sapi kambing, kita kasih yang lain. Biar orang juga makan yang lain. Lebih baik. Ini baik. Nah, pasti 100% dia tidak akan mau. Tanya kenapa tidak mau? Karena Nabi tidak begitu. Begitu juga ibadah yang lain. Kenapa antum begitu? Nabi begini. Oh ini baik. Tapi giliran masalah-masalah kurban, akikah tidak mau. Ya. Makanya seperti masyarakat muslimin, ya saya tidak mau panjang-panjang lebar karena saya yakin sudah tadi waktu undang saya sampaikan memang daging kambing, semangat semua, ya tidak usah berlama-lama. Tapi saya silakan kalau ada yang bertanya 1-2, kalau tidak ada kita tutup. Ada? Sudah mau makan semua. Kita tutup dengan bagaimana kalau misalkan dalam satu wilayah itu ya tadi mungkin tidak semua di wilayah itu ketersediaan kambingnya ada. Misal seperti itu. Bagaimana kalau misalkan sekarang dalam satu wilayah itu yang di situ tidak ada memang ini memang tidak ada namanya kambing itu. Bagaimana Ustaz menanggapi hal itu? Iya. Jadi misalnya babi ini ada di mana kira-kira tidak ada kambing? Papua. Katanya babi bisa. Ya, kambing tidak ada di sana. Misalnya. Apakah Bang Helmi ini sebaiknya tetap melaksanakan akikah tapi diganti dengan sapi misalnya? Apa begitu? Jawabannya gugur sunnah akikah. Selesai. Tidak usah akikah. Tidak usah ganti dengan ayam dengan sapi. Tidak usah akikah. Akikah hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Karena Nabi mengatakan lil ghulami syatani walil jariyah syatun.
Akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing, akikah untuk anak perempuan 1 ekor kambing, selesai. Tidak boleh diganti hewan lain. Ya, tidak boleh. Bagaimana kalau di daerah tidak ada kambing? Tidak usah akikah, selesai. Tidak usah akikah. Akikah bukan wajib hukumnya, sunnah muakkadah. Paham ya? Ya. Ada lagi? Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.